Halo pemirsa channel Guru, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi prakarya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita mulai, simak peta materi berikut ini. Nah, pada materi Teknologi Informasi dan Komunikasi ini kita akan mempelajari sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Lalu kita akan belajar media penghantar komunikasi. Nah, media penghantar komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kita alami sekarang seperti kita kenal dengan nama internet. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang dan trompet. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, terima kasih. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tersaji dalam beberapa periode seperti berikut ini. Yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk, bunyi penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Nah, huruf hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Yang ketiga, pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Kertas dari serat pohon papirus ini menjadi media untuk menulis pada waktu itu. Yang keempat, pada tahun 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal seperti pada masa sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. B. Media penghantar komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua: alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. A. Kentongan. Nah, kentongan ini digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Goa, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut bedug. Keren ya guys. B. Daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, dan rotan. Mantaps. C. Lonceng. Nah, lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. B. Burung merpati pos. Nah, burung merpati pos ini adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar. Dia memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri ilmiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Wih, keren sekali ya guys burung merpati ini. E. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung.
terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. F. Trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Keren ya guys, kalau masih ada sekarang, trompet itu akan jadi barang antik tentunya. G. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. H. Asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat, atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Keren ya, ternyata asap ada kegunaan lainnya loh. 2. Media komunikasi modern. Yang pertama, surat kabar. Surat kabar atau koran pertama kali dikenal pada tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, kemudian pada tahun 1605 surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carolus bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Keren banget ya Kaisar Romawi pada waktu itu. B. Radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hess pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. C. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele yang artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti dapat melihat dari jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakra metal dalam berbentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. E. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. E. Handphone. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tahun 3 April 1973. Walaupun banyak disebut-sebut, penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola dengan model pertama adalah Dynatec. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa berpergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Amazing guys. G. Handy talkie. Handy talkie ini adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengamanan. H. Laptop atau komputer. Laptop atau komputer ini adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, demikian pemirsa ulasan kami mengenai materi prakarya tentang teknologi informasi dan komunikasi.
Silahkan subscribe bagi yang belum dan berikan like dan share. Terima kasih.